Di luar istana biksuan, Putri Wenqing memandangi gelembung itu. Matanya tertegun. Dan dia gila, mengalahkan gelembung itu. Kayu mati. Keluarlah dari kayu mati. Sang Changsheng juga panik. Bahkan Xingming Senjun tidak bisa bersyukur bahwa ia belum memasuki Dao Realm klan Bihai. Dan tiba-tiba memacu kekuatan ilahi. Sampai gelembung terus bergetar. Putri, jangan khawatir. Tuan Putri, ini benar-benar memecahkan gelembung ini. Dan Jenderal Feng takut dia akan menderita serangan balasan dari klan Bihai. Tetapi di mana Putri Wenqing dapat mendengar? Bagaimana dengan kayu mati? Apakah akan dibunuh oleh sisa-sisa itu? Sang Changsheng juga cukup cemas, dan buru-buru berkata, meskipun hanya ada satu orang, Sang Putri, dan angin umum, bagaimanapun juga, Sendao Wushuang, bahkan jika itu tak terkalahkan, harus ada cara untuk menghadapinya. Dalam hal ini, bahkan Sang Changsheng sendiri merasa berani. Anda harus tahu bahwa meskipun Pang Kuohai, masih ada dua dewa yang mengikuti. Tapi bagaimana dengan Jenderal Feng? Sendirian. Selain itu, untuk berbicara tentang kemampuan beradaptasi dengan perubahan, harta dan metode, dan bahkan kekuatan, apakah Jenderal Feng dapat dibandingkan dengan lautan luas angkatan laut surgawi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Limi melihat di matanya, tetapi dia tidak bisa menahan tawa dengan liar. Wajah yang sombong itu bahkan tidak bermaksud untuk menutupi. Apalagi yang bisa kulakukan? Tunggu orang itu membersihkan diri. Oh ya, aku hampir lupa. Orang itu adalah dewa bawaan. Dan kurasa sisa Bihai tidak akan meninggalkannya mayat. Putri Wenqing menggertakkan giginya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia membombardir gelembung. Dia hanya bisa mengguncang cahaya ilahi. Dia tahu betul bahwa tidak apa-apa untuk membuka wilayah ini. Tetapi kekuatan magis tentara kekaisaran diperlukan. Selain itu, klan Bihai harus memiliki mentalitas mati dan hancur. Kayu mati. Sudah kubilang jangan pergi. Kenapa kamu? Putri Wenqing memikirkan sosok yang ramping. Dengan kata lain, ini adalah orang yang paling banyak dia hubungi setelah dia meninggalkan klan. Jika kau mati di dalam, bagaimana aku bisa bersama ayahku? Namun, pada saat yang sama, Qin Yichen menunggu sebentar dan tidak bisa melihat kedua dewa. Tetapi dia membuatnya tersenyum. Lagi pula, dia belum cukup kejam untuk memenggal kedua dewa yang baru saja bertarung bersamanya. Dia hanya ingin meminjam tangan para penyintas Bihai di ranah rahasia ini. Bagaimanapun, terlepas dari apakah ada Qin Yichen atau tidak, perseteruan antara para penyintas Bihai dan Istana Kaisar Ke tidak dapat dibagi. Tidak apa-apa sekarang, dia satu-satunya, jadi apalagi yang perlu diteliti? Langit tinggi dan naga terbang, laut luas dan pedang gratis. Terbang jauh-jauh, di dunia ini, masih ada air laut yang tak ada habisnya. Tetapi air laut itu penuh dengan kilau yang aneh. Dalam perjalanan, Qin Yichen melihat banyak istana, tetapi tidak ada klan Bihai. Bahkan arwah klan Bihai tidak pernah melihatnya. Qin Yichen tidak percaya bahwa Dao Realm ini kosong. Dia memperkirakan bahwa klan Bihai di antara mereka sudah memperhatikan kedatangannya, dan bahkan tahu bahwa dia adalah dewa pedang bawaan, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan, jadi dia berkumpul terlebih dahulu. Dimanapun dia, bisakah dia masih kehabisan dunia ini? Mata Qin Yichen menyala, dan itu perlu untuk memahami kekuatan ruang. Tetapi jika dia bisa, dia tidak keberatan mengambil harta klan Bihai. Air laut diaduk oleh Qin Yichen dan berubah menjadi aliran cahaya yang sangat tinggi. Tiba-tiba, dia melihat sebuah istana mengambang di laut. Dan di sekitar aula, ada pusat-pusat kekuatan klan Bihai yang penuh sesak. Tetapi pada saat ini mereka dalam keadaan semangat dan kekuatan mereka juga tidak merata. Qin Yichen kasar menyapu. Mungkin ada sebanyak puluhan ribu orang kuat. Tidak heran bahwa ratusan perintis klan-klan pasti akan datang. Di depan klan Bihai ini, hanya ada satu yang mati. Mata klan Bihai menatapnya penuh niat membunuh dan kebencian. Tapi Qin Yichen tidak peduli. Tetapi menatap istana dengan dingin. Hanya sisa ini tidak cukup untuk membunuh Pang Kuohai dan kedua dewa. Jika demikian, klan Bihai tidak akan memiliki kepercayaan untuk membiarkan Pang Kuohai masuk. Benar saja, begitu Qin Yichen bergumam ringan, dia melihat bahwa gerbang istana tiba-tiba terbuka, dan dia berteriak, mengaduk air laut yang berkilauan. Dewa Xiantian, Dewa Pedang Xiantian. Aku bahkan berlindung pada pencuri anjing itu dan duduk. Seorang lelaki tua berjalan dengan marah, dan bahkan ada 3 ekor ikan di belakang pakaiannya, bersinar dengan cahaya ilahi. Agung, apakah bahkan para dewa bawaan harus melawan klan saya? Tanda seru. Ribuan pembangkit tenaga klan Laut Biru bahkan lebih berniat untuk bertarung. Tetapi di atas langit, hanya ada sosok ramping, yang tampaknya sangat lajang dan lemah. Namun, Qin Yichen tidak takut, bahkan jika dia menghadapi para tetua dari klan Bihai. Tetapi dia harus mengakui bahwa kekuatan penatua klan Bihai sangat kuat, sangat kejam sehingga dia tidak dikalahkan oleh penatua Tusan. Bagaimanapun, meskipun Tusan adalah seorang kaisar, tetapi karena keterlibatannya dengan ras manusia, ia telah lama ditekan dan diperas oleh berbagai kekuatan. Meskipun klan Bihai bukanlah seorang kaisar,
dan bahkan disebut sebagai penjahat, mereka berani bertarung untuk posisi kaisar. Penatua klan Bihai menatap Qin Yichen dengan dingin, memperhatikan kekuatan murni dan tak terbatas itu, tetapi tiba-tiba tertawa dan berkata, betapa seharusnya aku adalah dewa bawaan yang kuat. Tetapi kaisar, aku berani masuk dan mati. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Ya Tuhan, cukup untuk membunuhmu. Meskipun dia tidak memiliki musuh dengan klan Bihai, tetapi tidak ada cara. Selama dia memegang status Kaisar Cape Palace General, dia pasti akan acuh tak acuh terhadap klan Bihai. Ketika musuh bertemu, mereka sangat cemburu. Penatua klan Bihai tidak berbicara omong kosong. Dia mendengus marah, dan membangkitkan gelombang kemarahan. Aku akan menangkapmu pertama, membuat pedang kehormatan, dan kemudian membawamu untuk membunuh pencuri anjing di luar. Bukankah itu hebat? Erlang, kamu terbang di samping. Mari kita lihat bagaimana sesepuh ini membersihkan dewa bawaan ini. Dengan teriakan kemarahan, sesepuh klan Bihai bergegas ke depan. Kecepatan menyebabkan mata Qin Yichen berkedip. Meskipun yang pertama dikurangi menjadi jiwa Dao, setelah semua, ia bisa menggunakan kekuatan ranah Dao dan kekuatannya sama sekali tidak umum. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen adalah dewa bawaan tanpa darah dan daging, dan sesepuh klan Bihai juga adalah jiwa Taois. Pada saat ini, dia melihat ikan skala ganda debutan Tao dan menikam balik, dan dia bertarung keras dengan pedang pembantaian emas. Dengan hanya satu pukulan, Dao Realem bergetar, dan penatua klan Bihai melambaikan telapak tangannya, dan dia melihat cambuk tulang yang terbuat dari tulang ikan. Taji itu tajam dan berderap sangat cepat di laut yang bergelombang. Ada suara menusuk. Prajurit Tao. Tanda seru. Cambuk tulang ini adalah entitas dan tentara Tao asli. Tetapi Qin Yichen tidak terkejut. Jika penatua klan Bihai yang bermartabat bahkan tidak memiliki harta Tao, dia tidak akan layak bersaing untuk posisi kaisar surga. Ledakan. Cambuk tulang menyapu, bercampur dengan lautan yang mengamuk. Qin Yichen memegang pisaunya, dan melilit pedang itu dengan cambuk tulang. Taji tulang hancur, dan bilahnya mati tertusuk. Namun, sama seperti Qin Yichen mengguncang pedangnya dan mengguncang tulang cambuk, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin dan parah di belakangnya. Ledakan.